Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Lufianti, NIM 170301022. Nama saya Karima Divarifada, NIM saya 170301097. Saya Fatmawati, NIM 170301079. Nama saya Karahmawati, NIM 170301189. Nama saya Fitriatul Hadijah, NIM 170301236. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai bab kaji banding atau benchmarking. Kaji banding merupakan suatu proses evaluasi perusahaan untuk mengukur proses atau produk terhadap yang lainnya. Kaji banding ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk meneliti dan membandingkan sesuatu agar dapat memunculkan hasil temuan yang berguna untuk perbaikan mutu manajemen dan kinerja sumber daya manusia. Pada dasarnya, kaji banding ini merupakan sebuah kesempatan belajar dan mencari informasi terkait dengan perusahaan lainnya. Ada 3 manfaat benchmarking. Yang pertama, transfer teknologi dari dan untuk pegawai atau organisasi. Yang kedua, memperoleh pengetahuan spesifik yang tidak dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan kinerja manajer lebih jauh dan menguji kemampuannya dengan memberikan tugas yang lebih berat dari biasanya yang diberikan oleh perusahaan. Terdapat 7 macam benchmarking. Yang pertama, internal benchmarking, yaitu membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja perusahaan itu sendiri pada masa lalu. Yang kedua, competitive benchmarking, yaitu membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja perusahaan lain yang menjadi pesaingnya langsung. Yang ketiga, fungsional benchmarking, yaitu membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja perusahaan lain dalam fungsi yang sama dan industri yang sama pula. Yang keempat, proses benchmarking, membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja perusahaan lain dengan fokus proses kerja atau sistem operasi yang dilakukan. Yang kelima, generic benchmarking, yaitu membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja perusahaan lain secara umum tanpa memandang kesamaan jenis produk dan jasa yang diberikan. Yang keenam, performance benchmarking, yaitu membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja perusahaan lain dengan fokus pada perbandingan hasil produk atau jasa. Dan yang terakhir adalah strategi benchmarking, yaitu menguji bagaimana sebuah perusahaan berkompetitif. Ada beberapa alasan mengapa benchmarking itu dilakukan. Yang pertama, perusahaan harus berubah. Sebagai salah satu usaha untuk selalu menjadi yang terdepan dari kompetitor, dan benchmarking ini merupakan cara yang tepat untuk mengelola perubahan tersebut. Yang kedua, menghasilkan lompatan yang jauh dalam kinerjanya. Yang ketiga, mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan perubahan. Yang keempat, membantu dalam mewujudkan tujuan dan perhitungan yang efektif. Yang kelima, memberikan semangat baru dalam mencapai suatu keberhasilan, pemikiran baru, dan inovasi. Dalam metode kaji banding ini, perbandingan antara perusahaan yang menggunakan benchmarking dan perusahaan yang tidak menggunakan benchmarking dapat dilihat dari 4 aspek. Aspek yang pertama, pengidentifikasian kebutuhan konsumen. Perusahaan yang tanpa benchmarking biasanya melakukan pengidentifikasian kebutuhan konsumen berdasarkan catatan sejarah. Sedangkan perusahaan yang melakukan benchmarking biasanya berdasarkan kondisi pasar yang sesungguhnya. Aspek yang kedua yaitu penciptaan tujuan yang efektif. Tanpa benchmarking biasanya perusahaan akan mengalami kurangnya informasi dari luar, reaktif, dan tertinggal dalam persaingan. Sedangkan dalam benchmarking, perusahaan biasanya lebih kredibel berdasarkan kebutuhan yang pelanggan inginkan. Aspek yang ketiga yaitu pengukuran kinerja. Tanpa benchmarking ini, perusahaan melakukan proyek percobaan. Kekuatan dan kelemahan banyak yang tidak dimengerti oleh perusahaan dalam pengukuran kinerja. Namun, dalam perusahaan yang menggunakan benchmarking dalam pengukuran kinerja ini menyelesaikan masalah
yang sesungguhnya, dan hasil dari kinerja itu biasanya dikenal sebagai hasil yang terbaik dalam kelasnya. Aspek yang terakhir yaitu praktik industri. Perusahaan yang tanpa benchmarking tidak mengacu pada praktek terbaiknya dan hanya menyelesaikan beberapa solusi. Sedangkan perusahaan yang menggunakan benchmarking biasanya melakukan pencarian yang proaktif untuk menuju suatu perubahan. Namun demikian, dalam melakukan benchmarking, terdapat konsekuensi biaya yang meliputi biaya langsung untuk anggota tim, biaya pengumpulan data atau analisis data, biaya penelitian untuk mengidentifikasi mitra benchmarking yang profesional, serta biaya-biaya lainnya. Ini saya akan melanjutkan presentasi yaitu faktor-faktor kritis dalam benchmarking. Yang pertama adalah aspek dukungan pihak manajemen. Yang pertama, fokus pada proses-proses yang kritis bagi bisnis yang dikelola. Yang kedua, berkeinginan untuk menggunakan benchmarking yang berkonjungsi dengan rencana strategis manajemen. Yang ketiga, bersedia mengakui dan memahami bahwa perusahaan saat ini bukanlah yang terbaik. Yang keempat, terbuka pada ide baru yang datang dari sumber yang tidak diperkirakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah yang kedua, mengatasi hambatan. Yang pertama adalah keyakinan bahwa proses yang akan diperbaiki bukanlah ditujukan untuk sekritik organisasi. Yang kedua, rasa takut yang tidak beralasan untuk membagi informasi dengan kata benchmark. Yang ketiga, sumber daya yang tidak mencukupi benchmarking. Yang keempat, asumsi bahwa orang harus berpergian untuk melakukan benchmarking, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah aspek memahami proses di perusahaan sebelum melakukan benchmarking. Yang pertama, gunakan alat pemetaan proses untuk menggambarkan proses yang ada, seperti termasuk top-down, flowchart, dan wall maps. Yang kedua adalah identifikasi harapan pelanggan dengan cara melihat kembali perhitungan kinerja proses yang telah ada terhadap harapan pelanggan. Yang ketiga, gambarkan kinerja semua proses yang ada. Yang keempat, gunakan alat analisis untuk lebih mengerti sebab-sebab ketidakefisien proses yang ada. Yang kelima, identifikasikan benchmarking berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya adalah mulai melaksanakan benchmarking. Yang pertama adalah pemahaman mengenai hal dapat dilakukan dalam benchmarking dan tidak dapat dilakukan. Yang kedua, melakukan prioritas yang akan di benchmark. Yang ketiga, mendapat dukungan dari manajemen dan komitmen dari benchmark. Yang keempat, membentuk tim beserta pemimpinnya. Yang kelima, memahami proses sebelumnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah proses perencanaan, yaitu proses perencanaan dapat diperlukan beberapa hal, seperti yang pertama, membentuk dan melatih benchmarking. Yang kedua, menganalisis dan mencatat proses yang sedang berlangsung. Yang ketiga, mengidentifikasikan wilayah yang akan menjadi fokus. Yang keempat, mengidentifikasikan subproses yang kecil, terutama wilayah masalah. Yang keempat, mengidentifikasikan critical success factors dan mengukurnya. Yang kelima, membuat ruang lingkup benchmarking. Yang keenam, membentuk pernyataan tujuan. Yang ketujuh, membuat kriteria untuk menjelaskan dan mengevaluasi kemungkinan benchmarking partner, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data dalam proses benchmarking. Data yang dikumpulkan dapat berupa data primer maupun data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data ini dapat diperoleh dari mitra benchmark, yang kedua korespondensi atau surat, dan yang ketiga telekonferensi. Telekonferensi merupakan komunikasi jarak jauh oleh beberapa orang yang dihubungkan dengan sistem komunikasi, sehingga pihak yang bersangkutan dapat mengetahui, mendengar, bahkan melihat pihak benchmark tersebut. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari web, perpustakaan, dan organisasi profesional. Dalam proses pengumpulan data, biasanya akan melibatkan pembuatan kuesioner. Nah, terdapat beberapa elemen kunci yang perlu diperhatikan dalam merancang kuesioner. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan haruslah spesifik dan dilengkapi dengan penjelasan mengenai tujuan dan fungsi kuesioner tersebut. Jika memungkinkan, tanyakan mengenai informasi objektif. Pertanyaan yang diajukan haruslah bersifat luas agar jawaban yang diberikan tidak hanya iya atau tidak. Gunakan bahasa yang mudah dipahami.
Selanjutnya, kuesioner haruslah dibentuk secara sederhana dan tidak lebih dari 2 halaman. Kemudian, sertakan alamat kontak dari tim benchmarking. Dan yang terakhir, ucapkan terima kasih kepada responden untuk kerjasamanya. Terdapat beberapa panduan yang perlu diperhatikan dalam memilih mitra benchmarking, yaitu yang pertama, sebelum melakukan kontak dengan partner, perlu menjelaskan mengenai tujuan, alasan, dan hal apa saja yang akan dibagi kepada partner tersebut. Yang kedua, saat melakukan kontak, perlu mengetahui siapa yang berwenang atas proses tersebut, mengetahui kemampuan orang tersebut tentang proses, serta siapkan hal apa saja yang dapat dilakukan saat kunjungan. Dan yang terakhir, saat rencana wawancara, perlu disiapkan mengenai tujuan wawancara, mereview data, dan menyiapkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dalam menggunakan keterampilan networking, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, gunakan standar pada setiap pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan tersebut harus fleksibel dalam diskusi. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Maksudnya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yang ketiga, jangan mendebat mitra benchmarking, terlebih pada hal yang tidak substansial. Yang keempat, gunakan fakta namun tetap terbuka pada opini. Yang kelima, berterus teranglah atas kekurangan-kekurangan proses Anda, namun jangan membeberkan kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, mengertilah akan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pihak benchmarking, sehingga Anda tidak meminta penambahan waktu tanpa kesepakatan. Terdapat beberapa etika yang perlu dipegang dan dipatuhi dalam melaksanakan benchmarking. Antara lain yang pertama, jangan meminta data kepada mitra benchmarking apabila Anda tidak bisa memberikan data yang sama terhadap mitra tersebut. Yang kedua, ketahuilah bahwa Anda merupakan perwakilan perusahaan di mata mitra benchmarking, sehingga Anda dituntut untuk menjaga sikap Anda. Yang ketiga, jangan meminta isu-isu yang bersifat rahasia pada awal pertemuan. Yang keempat, jangan menyebar informasi mengenai mitra benchmarking kecuali sudah diizinkan. Yang kelima, jangan memaksakan meminta informasi yang tidak dapat diberikan. Yang keenam, ketika Anda dimintai untuk memberikan hasil studi, simpanlah isu-isu yang bersifat rahasia. Yang ketujuh, ketika muncul keraguan terhadap isu-isu yang ada, maka jangan menanyakannya lebih lanjut. Dan yang terakhir, kirimkan pertanyaan lanjutan melalui panggilan telepon maupun kunjungan lanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya mengenai beberapa praktek yang melanggar hukum dalam pelaksanaan benchmarking. Yang pertama yaitu memalsukan informasi yang diminta. Jadi kita sebelum melakukan benchmarking, dokumen-dokumen itu tidak boleh dipalsukan, dan dokumen-dokumen itu sesuai dengan real perusahaan kita. Nah, selanjutnya melakukan reverse engineering pada produk yang diketahui ilegal. Jadi sebelum melakukan benchmarking atau pada saat pelaksanaan benchmarking, kita tidak boleh melakukan reverse engineering kepada produk yang ternyata belum legal. Nah, yang ketiga, sembunyi-sembunyi mengambil foto atau rekam. Nah, ketika kesepakatan awal tidak ada foto atau rekam, dan dalam pelaksanaan itu kita merekam atau memfoto, maka kita dapat melanggar hukum dalam pelaksanaan benchmarking sendiri. Dan yang selanjutnya, melanggar undang-undang anti-stuk. Nah, undang-undang anti-stuk itu melakukan praktek perdagangan yang tidak fair atau tidak legal atau tidak baik. Dan di slide nomor 15 itu mengenai 8 aspek untuk mencari mitra benchmarking. Jadi 8 aspek ini salah satu apa sih yang akan kalian gali informasinya di perusahaan itu atau perusahaan yang akan kalian ajak kaji banding. Di sini di 8 aspek ini mengenai kebijakan prosedur, mengenai kualitas produk, struktur organisasi sampai ke kinerja finansial. Jadi di sini tidak terpaku 8 aspek, akan tetapi kembali ke tujuan awal perusahaan itu melakukan benchmarking. Apa saja yang akan atau yang mau digali di perusahaan
X yang kita ajak bermitra untuk melakukan kaji banding itu. Baik, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana sih kita untuk mencari atau mendapatkan informasi mengenai mitra benchmarking. Jadi ada dua akses, yaitu akses internal sama akses eksternal. Kalau internal berarti dalam dan eksternal pasti luar dari perusahaan. Misal kalau akses internal itu karyawan dalam perusahaan mitra kita itu seperti apa, database perusahaannya itu seperti apa. Nah, kalau internal berarti misal asosiasi perusahaan, terus kita menggali informasi atau mendapatkan informasi melalui pemasok, konsultan yang di luar dari perusahaan itu. Slide selanjutnya yaitu mengenai tahapan kontak dengan benchmarking. Di sini naik lagi ke tahapan yang selanjutnya ketika kalian sudah mendapatkan informasi mengenai mitra kalian. Nah, yang pertama yaitu kontak awal, di mana kontak awal ini mengidentifikasi perusahaan ini, dan kita juga harus menjelaskan manfaat dari benchmarking ini itu seperti apa. Bisa jadi tujuannya kita itu ke situ itu kenapa dan ngapain. Selanjutnya yaitu klarifikasi, di mana klarifikasi itu mengenai benchmarkingnya kita nanti. Nah, ruang lingkupnya bagaimana, nanti teknisnya benchmarking itu seperti apa, dan bisa jadi di klarifikasi ini kita, perusahaan kita dengan perusahaan mitra kita itu menjelaskan harapan-harapan setelah melakukan benchmarking ini seperti apa. Asalnya yaitu pertukaran, di mana pertukaran ini sudah mengenai informasi, jadi lebih spesifik informasi yang kalian dapatkan di perusahaan mitra kita, maksudnya gitu. Nah, terus identifikasi informasi itu berarti jadi gini, tadi ada 8 aspek. Ketika kita sudah mau ingin melakukan benchmarking kepada perusahaan X ini mengenai kaji banding produk atau mengenai kaji banding kebijakan atau prosedur. Nah, itu lebih difokuskan lagi niat tujuan atau informasi apa yang kalian ingin dapatkan dari perusahaan mitra Anda. Selanjutnya yang keempat itu rencana tindakan, di mana rencana tindakan itu actionnya. Jadi kapan kita melakukan benchmarking ini, bagaimana, terus dokumen-dokumen apa yang perlu kita siapkan atau perusahaan lain kita siapkan sebagai pertukaran informasi atau kehidupan itu. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu mekanisme kaji banding. Dalam mekanisme kaji banding ada 3 tahap yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, persiapan tahap lanjut. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan kunjungan agar dapat memfokuskan pikiran ketika kunjungan yang sebetulnya dilakukan. Tahap ini menyangkut mempersiapkan agenda, memberikan konfirmasi untuk memastikan agenda kegiatan, dan memberitahukan secepat mungkin apabila ada perubahan jadwal kegiatan. Yang kedua, kunjungan. Melakukan kunjungan dengan memperhatikan semua petunjuk yang diberikan, terutama nama, tanggung jawab, dan pengalamannya. Mencatat setiap kegiatan penting, melihat fasilitas yang berhubungan dengan subjek yang direncanakan, dan mempersiapkan diri untuk hal-hal di luar perkiraan. Yang ketiga, membina hubungan. Hal ini dilakukan setelah kunjungan dengan mengirimkan surat yang berisi ucapan terima kasih dan mengirimkan laporan hasil kunjungan. Slide selanjutnya yaitu analisis data. Pada fase ini dirancang struktur untuk mempermudah melakukan benchmarking, yaitu yang pertama, membandingkan data yang didapat dengan data yang dimiliki oleh mitra. Yang kedua, mengurutkan dan mengatur data sedemikian rupa agar mudah dibandingkan. Yang ketiga, mengidentifikasikan semua kejanggalan yang ada akibat kesalahan data. Yang keempat, mengidentifikasikan semua kegiatan operasional dan proses-proses yang terkait di dalamnya. Yang kelima, memformulasikan strategi untuk menutup celah yang teridentifikasi. Yang keenam, mencari perumusan rencana yang sesuai.
Selanjutnya yaitu alat untuk mengukur analisis dan benchmarking. Di sini ada 3 alat yang telah terbukti berguna untuk mengukur analisis dan benchmarking, yaitu yang pertama brainstorming, metode urun rembuk atau berbagi pendapat yang dapat melibatkan analisis dan sharing data, terutama berdasarkan kepakaran masing-masing dan pengalaman mereka dalam aktivitas di perusahaan masing-masing. Yang kedua, cause and effect diagram dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan diagram tulang ikan, analisis faktor maupun analisis korelasi. Yang ketiga, root cause analysis dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan AHP atau analisis GAP. Lalu slide terakhir ada adaptasi dan perbaikan. Melakukan adaptasi perubahan kinerja setelah melakukan benchmarking merupakan hal yang tersulit, yang membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, antara lain yang pertama, mendokumentasikan laporan akhir, pastikan di dalamnya terdapat semua info yang dibutuhkan. Yang kedua, memonitor dan mencatat perkembangan yang terjadi, melakukan review secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan terakhir, merencanakan pengembangan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.